Saya itu diberhentikan katakanlah sebagai komisaris utama di Pelindo 1 itu tanggal 20 April YouTube saya pertama kali tayang itu tanggal 22 Maret Jadi sebulan sebelumnya. Dan saya sebelum berhenti itu saya sudah mengkritik tuh soal staf khusus yang melakukan conflict of interest, soal ruang guru yang terlibat dalam proyek 5,6 triliun dan lain sebagainya. Bisa dicek tuh. Kan di YouTube semua ke-record di situ terlihat betul dan bahkan jauh sebelum itu saya sudah mulai mengkritik pemerintah itu sejak 2017. Saya pernah menulis di Harian Kompas, judulnya adalah Memimpin Penegakan Hukum. Saya ibaratkan Presiden Jokowi itu ibarat mahasiswa yang mengambil 3 mata kuliah. Mata kuliah pertama politik, luar biasa politiknya. Hanya 1 tahun KMP bubar, Koalisi Merah Putih yang dipimpin Prabowo CS. Lalu kemudian semua partai mendukung dia sehingga dia mayoritas yang awalnya minoritas. Pembangunan ekonomi, jalan dan lain sebagainya, jembatan, pelabuhan, luar biasa. Maka saya katakan di 2 mata kuliah ini Presiden mendapatkan nilai A karena ada passionnya, passionable. Tetapi di mata kuliah ketiga penegakan hukum, law enforcement, nah memble. Karena begini, kalau kita mau jujur, Ustadz sudah merasa negara ini baldatun toibatun warobun ghafur, belum kan? Korupsi masih banyak. Korupsi masih banyak di mana-mana. Nah, ini yang sebenarnya saya pribadi minta kepada pemerintah agar garang melakukan pemberantasan korupsi. Kalau enggak, negara ini kan tidak pernah menjadi negara kuat. Jadi itu yang saya kerjakan. Saya tidak setuju Perpu Ormas. Kenapa begitu? Bukan saya pro HTI. Saya nothing to do dengan organisasi apapun. Tapi saya membela undang-undang dasar kita. Bahwa yang namanya kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah hak asasi manusia. Jadi kalau orang mau membubarkan partai politik, membubarkan ormas, ya harus dengan due process of law. Harus dengan proses hukum. Nggak boleh main bubar-bubar begitu saja. Makanya saya tentang Perpu Ormas. Saya juga tentang presidensial threshold yang menyebabkan oligarki politik, kartel politik saya bilang, memborong semua partai politik dan hanya menyisakan 1 penantang saja. Yang membuat kita tidak sehat dalam berkompetisi politik. Ada cebong, ada kampret, ya kan? Sekarang kadrun. Karena itulah saya tidak setuju dengan itu. Nah, saya tahu 2 isu itu adalah isu yang sangat penting bagi pemerintahan Jokowi karena 1, Perpu Ormas jaminan untuk membubarkan kelompok HTI misalnya. Yang kedua adalah presidensial threshold, ada jaminan agar jauh lebih mudah dalam kontestasi pilpres karena akan head to head. Dengan channel YouTube ini saya merasa memiliki kebebasan, memiliki sarana untuk menyampaikan ide, gagasan dalam rangka pencerdasan bangsa, kan begitu. Dan orang kalau mau membantah saya, bantahlah dengan argumen. Mana di argumen saya yang tidak benar. Jangan bantah karena sakit hati, tidak relevan itu, ya kan? Karena saya katakan saya bersyukur dan berterima kasih pernah menikmati jabatan sebagai komisaris utama di BUMN. Dan saya menghasilkan 3 buku. 1, BUMN dalam perspektif hukum tata negara. 2, menjadi komisaris BUMN antara kritisisme dan profesionalisme. Dan ketiga, hukum BUMN. Jadi paling tidak ada yang saya hasilkan untuk dunia pendidikan. Begitu. Syarat pemimpin 2024. 1, cari yang bernyali memberantas korupsi. 2, yang bernyali merekrut orang-orang terbaik. Saya mungkin agak spekulatif. Saya mengatakan begini, jenis manusianya itu ada 3. 1, orang yang katakanlah tidak pandai dan tidak berintegritas. Yang kedua, pandai dan tidak berintegritas. Yang ketiga adalah pandai dan berintegritas. Kemudian tidak pandai dan tidak berintegritas. Kan kira-kira begitu 4 jenis. Nah, kira-kira pemimpin kita mau merekrut yang mana? Harusnya kan yang merekrut yang pandai dan yang berintegritas. Harusnya kan begitu. Tapi kadang-kadang saya merasa yang direkrut itu tidak berintegritas walaupun pandai. Jadi yang terjadi adalah orang-orang di seputar lingkar kekuasaan itu bukan orang-orang yang ingin membuat negara ini baik, tapi yang ingin katakanlah mencuri atau mencari rantai kekuasaan. Nah, jangan heran ya, ketika orang berkuasa tambah kaya raya dia. Karena dia dagang kekuasaan. Nah, ini yang saya ingin suarakan Jadi mudah-mudahan yang menjabat itu orang-orang yang tadi memang bernyali memberantas korupsi, merekrut orang yang terbaik, tidak anti kritik, begitu
Bang Rapli vokal setelah tidak jadi komisaris di Pelindo 1. Nah, ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Saya senang Ustadz tanya ini kan. Kapan lagi Ustadz Abdul Somad yang tanya? Gini Tat, paling gampang menjawabnya itu dengan kronologis. Nah, kalau kronologis ini kan kita bicara bukan lagi argumentasi tapi fakta. Saya itu Tat, diberhentikan katakanlah sebagai komisaris utama di Pelindo 1 itu tanggal 20 April Tat. YouTube saya pertama kali tayang itu tanggal 22 Maret Tat. Jadi sebulan sebelumnya. Dan saya sebelum berhenti itu, saya sudah mengkritik tuh soal staf khusus yang melakukan konflik of interest, soal ruang guru yang terlibat dalam proyek 5,6 triliun dan lain sebagainya. Bisa dicek tuh. Kan di YouTube semua kerekod Tat. Di situ terlihat betul. Dan bahkan jauh sebelum itu Tat, saya sudah mulai mengkritik pemerintah itu sejak 2017. Saya pernah menulis di Harian Kompas, judulnya adalah Memimpin Penegakan Hukum. Saya ibaratkan Presiden Jokowi itu ibarat mahasiswa yang mengambil 3 mata kuliah. Mata kuliah pertama politik, luar biasa politiknya. Hanya 1 tahun KMP bubar, Koalisi Merah Putih yang dipimpin Prabowo CS. Lalu kemudian semua partai mendukung dia sehingga dia mayoritas yang awalnya minoritas. Pembangunan ekonomi, jalan dan lain sebagainya, jembatan, pelabuhan, luar biasa. Maka saya katakan di 2 mata kuliah ini Presiden mendapatkan nilai A karena ada passionnya, ya, passionable. Tetapi di mata kuliah ketiga penegakan hukum, law enforcement, nah memble. Karena begini, kalau kita mau jujur, Ustadz sudah merasa negara ini baldatun toibatun warobun ghafur, belum kan? Korupsi masih banyak. Nah, korupsi masih banyak di mana-mana. Nah, ini yang sebenarnya saya pribadi minta kepada pemerintah agar garang melakukan pemberantasan korupsi. Kalau enggak, negara ini kan tidak pernah menjadi negara kuat. Jadi itu yang saya kerjakan dan itu terrecord dalam buku saya. Saya menulis buku. Termasuk juga ada beberapa isu yang saya kritik kebijakan pemerintah. Pertama, saya tidak setuju Perpu Ormas. Kenapa begitu? Bukan saya pro HTI. Saya nothing to do dengan organisasi apapun. Tapi saya membela Undang-Undang Dasar kita bahwa yang namanya kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah hak asasi manusia. Jadi kalau orang mau membubarkan partai politik, membubarkan ormas, ya harus dengan due process of law, harus dengan proses hukum. Nggak boleh main bubar-bubar begitu saja. Makanya saya tentang Perpu Ormas. Saya juga tentang presidensial threshold yang menyebabkan oligarki politik, ya kartel politik saya bilang, memborong semua partai politik dan hanya menyisakan satu penantang saja, yang membuat kita tidak sehat dalam berkompetisi politik. Ada cebong, ada kampret, ya kan, sekarang kadrun. Karena itulah saya tidak setuju dengan itu. Nah, saya tahu 2 isu itu adalah isu yang sangat penting bagi pemerintahan Jokowi karena 1, Perpu Ormas jaminan untuk membubarkan kelompok HTI misalnya. Yang kedua adalah presidensial threshold, ada jaminan agar jauh lebih mudah dalam kontestasi pilpres karena akan head to head. Nah, frankly speaking seperti ini Tat, Ustadz bayangkan seorang komisaris utama BUMN ngomong begini, kira-kira bakal lama nggak dia? Kira-kira bakal lama nggak? Jadi kalau saya diberhentikan ya saya kira wajar saja Tat. Dan jangan lupa juga Tat, Erick Thohir kan ketua tim sukses Pilpres kemarin. Jadi tidak heran lah kalau kemudian yang diakomodir orang-orang yang dalam tanda kutip berkeringat, kan begitu. Bukan orang yang mengkritik. Jadi Tat, saya legowo. Tapi hak bersuara itu jangan dikebiri. Makanya dengan channel YouTube ini saya merasa memiliki kebebasan, memiliki sarana untuk menyampaikan ide, gagasan dalam rangka pencerdasan bangsa, kan begitu. Dan orang kalau mau membantah saya, bantahlah dengan argumen. Mana di argumen saya yang tidak benar. Jangan bantah karena sakit hati. Ya, tidak relevan itu, ya kan? Karena saya katakan saya bersyukur dan berterima kasih pernah menikmati jabatan sebagai komisaris utama di BUMN. Dan saya menghasilkan 3 buku. 1, BUMN dalam perspektif hukum tata negara. 2, menjadi komisaris BUMN antara kritisisme dan profesionalisme. Dan ketiga, hukum BUMN. Jadi paling tidak ada yang saya hasilkan untuk dunia pendidikan. Begitu, Tat. Amin. Amin. Apa harapan Bang Rapli ke depan? Oke, harapan saya Tat, negeri ini lebih baik. Negeri ini bisa menjadi negeri yang baldatun toibatun warobun ghafur. Bener Tat ya, kata-katanya begitu ya. Negeri yang gemah ripah loh jinawi. Negeri yang dimana rakyatnya makmur sesuai dengan pesan konstitusi. Bahwa negara melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut juga melaksanakan atau berpartisipasi dalam ketertiban atau perdamaian dunia. Nah, karena itulah kemudian kepemimpinan menjadi aspek yang penting Tat. Makanya di YouTube saya kan saya katakan syarat pemimpin 2024, 1, cari yang bernyali memberantas korupsi. 2, yang bernyali merekrut orang-orang terbaik. Saya mungkin agak spesifik
spekulatif, Tat. Saya mengatakan begini, jenis manusianya itu ada 3. 1, orang yang katakanlah tidak pandai dan tidak berintegritas. Yang kedua, pandai dan tidak berintegritas. Yang ketiga adalah pandai dan berintegritas. Kemudian tidak pandai dan tidak berintegritas. Kan kira-kira begitu 4 jenis. Nah, kira-kira pemimpin kita mau merekrut yang mana? Harusnya kan yang merekrut yang pandai dan yang berintegritas. Harusnya kan begitu. Tapi kadang-kadang saya merasa yang direkrut itu tidak berintegritas walaupun pandai. Jadi yang terjadi adalah orang-orang di seputar lingkar kekuasaan itu bukan orang-orang yang ingin membuat negara ini baik, tapi yang ingin katakanlah mencuri atau mencari rantai kekuasaan. Nah, jangan heran Tat ya, ketika orang berkuasa tambah kaya raya dia karena dia dagang kekuasaan. Nah, ini yang saya ingin suarakan Tat. Jadi mudah-mudahan yang menjabat itu orang-orang yang tadi memang bernyali memberantas korupsi, merekrut orang yang terbaik, tidak anti kritik, begitu Tat.